المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, fal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Para habaib, para kiai, para ustadz, para pengurus Yayasan Muhajirin, para pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, hadirat semua Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas banyak karunia yang kita rasakan, yang telah Allah berikan pada kita, yang tentu kita tidak mampu menghitung satu persatu. Terutama khususnya nikmat yang Allah kasih berupa dipertemukan kita pada bulan Ramadan, yang malam hari ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah puasa. Ada yang sudah 5 hari, ada yang bahkan ada yang sudah 6 hari. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah yang lain yang kita jalani dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan semoga kita semua akan memperoleh syafaat beliau pada hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami menyampaikan tadi ada ayat yang tadi saya bacakan sedikit. Al takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada dari sekalangan umat yang menyeru pada kebajikan, yang mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi saya berdiri di sini dalam rangka ayat itu. Tapi malam hari ini saya tidak bicara itu, bicarakan melanjutkan ayat itu, tapi saya akan bicara tentang peningkatan kita semua, tentang bagaimana kita menata niat dalam beribadah. Niat beribadah itu, niat itu menentukan langkah kita selanjutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Apakah kita bisa meniti jalan menuju surganya Allah, ataukah kita terpeleset ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita setiap sholat senantiasa, khususnya sholat wajib, selalu baca iftitah. Kita akan baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya, mudah-mudahan kita semua tahu artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Kenapa ayat ini saya kaitkan dengan iftitah ini terkait dengan niat? Karena Allah itu tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi kita harus ingat, kita hidup ini sebagai manusia, apakah kita berprofesi sebagai guru, sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, kita tuh jadi wira swasta atau jadi ustadz dan sebagainya, semua tidak lain tujuannya sesuai janji kita kepada Allah hanya untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Menata niat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai niat kita sudah merasa benar ternyata salah di hadapan Allah. Nanti ketika kita akan dihisab di hari pengadilan di alam mahsyar nanti,
Manusia satu persatu dipanggil Allah akan diperhitungkan antara segala amal kebajikannya dan dosa-dosanya. Yang pertama dipanggil oleh Allah itu, manusia itu bukan orang yang musyrik, bukan orang yang pembohong, bukan orang yang pemabuk atau orang yang tukang zina, bukan. Yang dipanggil oleh Allah justru orang yang merasa dirinya ahli ibadah, bahkan yang bersangkutan merasa matinya itu karena mati syahid, berjuang di jalan Allah. Ternyata ketika dipanggil, dihisab oleh Allah, ditanya, hai si fulan, apa yang kau lakukan selama kamu di dunia? Saya beribadah kepadamu ya Allah untuk sampai aku berperang, sampai aku sampai mati. Kepada siapa kamu lakukan untuk apa? Untuk dalam rangka menyembah, beribadah kepadamu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kadzabta, kamu bohong, kamu nggak bisa seperti itu. Yang kamu lakukan selama di dunia sampai kamu meninggal. Kamu meninggal itu supaya tujuannya supaya kamu dianggap oleh manusia yang lain sebagai orang yang pemberani, tidak penakut. Maka ketika kamu mati, para manusia yang lain, orang yang mengenal kamu, menganggap kamu orang yang pemberani. Akhirnya Allah merintahkan malaikat, tarik orang ini, masukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada juga yang kedua dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang kebiasaannya suka berdakwah. Ketika dipanggil oleh Allah, orang berdakwah ini, apa yang kamu lakukan di dunia? Yang saya lakukan adalah selalu berdakwah ya Allah, menyebarkan agamamu kesana kemari. Aku mengajarkan ngaji Al-Quran. Aku pelajari Al-Quran. Ternyata kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Yang kamu lakukan itu agar kamu dipandang oleh orang sebagai orang yang soleh, orang taat, orang yang alim. Padahal harusnya semua itu kamu lakukan hanya untuk mengabdi kepadaku. Tapi kamu hanya dipandang manusia, ingin disebut manusia sebagai orang yang alim, orang yang dapat juara di MTQ dan lain-lain. Akhirnya orang ini pun oleh Allah dilempar juga oleh malaikat ke api neraka. Kemudian juga yang juga sering kali barangkali di antara kita, yang mungkin hal sederhana, tapi ini sebenarnya menyinggung perasaan Allah. Allah ini zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak bisa diduakan. Tidak ada yang boleh mengambil hak Allah. Sombong itu juga hak Allah. Kadang banyak manusia yang merasa dianggap dermawan. Maka dia banyak menyumbang, membantu sana kemari, ya. Niatkan bukannya karena Allah, tapi karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang sering bantu orang. Kalau ada seperti itu, marilah kita semua mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita tata niat kita dalam beribadah. Hidup di dunia ini hanya sementara, jangan sampai salah langkah, jangan sampai rugi. Kita merasa sudah benar, nggak taunya di mata Allah salah. Naudzubillah min dzalik. Hanya ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا